Video kali ini akan membahas tentang pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme. Apa itu pengontrolan atau pengendalian pertumbuhan mikroorganisme? Pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menghambat atau mengurangi jumlah atau aktivitas mikroorganisme, dan membasmi atau mematikan mikroorganisme, terutama untuk yang terinfeksi mikroorganisme. Alasan utama dilakukan pengendalian pertumbuhan mikroorganisme: 1. Mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. 2. Membasmi mikroorganisme pada inangnya yang terinfeksi. 3. Mencegah pembusukan dan pengrusakan bahan oleh mikroorganisme. Proses yang dapat dilakukan dalam pengendalian mikroorganisme. 1. Sterilisasi. Sterilisasi adalah proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau benda dari semua bentuk kehidupan, termasuk virus. Menurut Hock, 2005, secara teoretis dampak sterilisasi terhadap jumlah mikroorganisme yang homogen yaitu akan mematikannya secara eksponensial dengan kecepatan yang seragam. Teknik sterilisasi. 1. Pemanasan. Dampak pemanasan terhadap kematian mikroorganisme sangat tergantung kepada suhu dan lama waktu sterilisasi. Panas menyebabkan enzim-enzim berhenti bekerja dan sel dapat kekurangan air. 1. Dengan api langsung. Alat yang dipakai untuk sterilisasi dengan api yaitu 1. Bunsen burner. 2. Gas torch. 2. Panas kering. Alat yang dipakai untuk sterilisasi panas kering yaitu 1. Oven. 2. Microwave oven. 3. Uap air panas. 4. Uap air panas bertekanan. Contoh, autoklave. 5. Sterilisasi dengan penambahan zat kimia. 6. Sterilisasi dengan filtrasi. 7. Tindalisasi. 8. Pasteurisasi. 9. Pembakaran. 10. Sterilisasi panas lembab. 2. Disinfeksi. Desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Klasifikasi dan penggolongan desinfektan. 1. Betadine. Suatu larutan organik dari bahan aktif polivinilpirolidon, yang merupakan kompleks iodine yang larut dalam air. Fungsi: sebagai desinfektan dan antiseptik lokal yang juga dapat membunuh jamur, virus, protozoa dan spora. Bau: khas, tidak menyengat. Warna: hitam kekuning-kuningan. 2. Hidrogen peroksida, H2O2. Bau: merangsang, menyengat, dan kecut. Warna bening kebiruan. Komposisi: H2O, air, dan O2, oksigen. Bila bersentuhan dengan tubuh pada jaringan luka atau mukosa, maka akan terjadi pengelupasan O2 karena adanya enzim katalase dalam sel. 3. Mercurochrome. Warna: merah bau, khas. Komposisi: mercurochrome 2%. Aqua destilata 98%. Dilarutkan dalam alkohol. 4. Kalium permanganat, Pk. Nama obat: Pk, kalium permanganat. Bau: tidak berbau. Warna: ungu tua. Komposisi: kalium permanganat, Mo4. Konsentrasi bila 1/1000. 1 GRPK, 1 liter air. 5. Larutan NaCl. Bau: tidak berbau. Warna: bening. Komposisi: natrium, klorida, air. Pada cairan NaCl 0,9% yang biasa digunakan di sarana kesehatan, CRS, puskesmas terdiri dari air, 500 ml. Sodium natrium, 150 ml klorida, 150 ml. Rasa: asin. 6. Klorin. Senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit.
Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kelebihan dari disinfektan ini adalah mudah digunakan, dan jenis mikroorganisme yang dapat dibunuh dengan senyawa ini juga cukup luas, meliputi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kelemahan dari disinfektan berbahan dasar klorin adalah dapat menyebabkan korosi pada pH rendah, suasana asam, meskipun sebenarnya pH rendah diperlukan untuk mencapai efektivitas optimum disinfektan ini. Klorin juga cepat terinaktivasi jika terpapar senyawa organik tertentu. 7. Iodin. Iodin merupakan disinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. 2 tetes iodine 2% dalam larutan etanol cukup untuk mendesinfeksi 1 liter air jernih. Salah satu senyawa iodine yang sering digunakan sebagai disinfektan adalah iodofor. 8. Alkohol. Alkohol disinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis, contohnya termometer oral. Umumnya digunakan etil alkohol dan isopropil alkohol dengan konsentrasi 60 hingga 90%, tidak bersifat korosif terhadap logam, cepat menguap, dan dapat merusak bahan yang terbuat dari karet atau plastik. 9. Amonium kuartener. Amonium kuartener merupakan garam amonium dengan substitusi gugus alkil pada beberapa atau keseluruhan atom H dari ion NH4-nya. Umumnya yang digunakan adalah N-cetil trimetil amonium bromide, STAB, atau lauril dimetil benzil klorida. 10. Formaldehida. Formaldehida atau dikenal juga sebagai formalin, dengan konsentrasi efektif sekitar 8%. Formaldehida merupakan disinfektan yang bersifat karsinogenik pada konsentrasi tinggi namun tidak korosif terhadap metal, dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan pernapasan. Senyawa ini memiliki daya inaktivasi mikroba dengan spektrum luas. Formaldehida juga dapat terinaktivasi oleh senyawa organik. 11. Fenol. Fenol merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1 hingga 2% dalam air, umumnya dikenal dengan lisol dan kreolin. Fenol dapat diperoleh melalui distilasi produk minyak bumi tertentu. Fenol bersifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan iritasi. Mekanisme kerja senyawa ini adalah dengan penghancuran dinding sel dan presipitasi, pengendapan, protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. 12. Iodium tincture. Nama obat, Iodium tincture. Bau, khas, menyengat. Warna, coklat. Komposisi dan konsentrasi, 2,4% sodium iodide, 2% iodide. Alkohol etil 46. 3. Asepsis. Asepsis tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan semua usaha yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi. B. Tujuan asepsis. Untuk mengurangi risiko kontak dengan mikroorganisme patogen dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, baik untuk pasien maupun untuk orang-orang yang bekerja dalam bidang kedokteran. 4. Antiseptik. Antiseptik adalah zat-zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan kuman. Tujuan antiseptik. Untuk mencegah infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Kegunaan antiaseptik. 1. Membebaskan kulit dari bakteri sebelum operasi untuk mencegah infeksi. 2. Mencuci tangan sebelum operasi untuk mencegah infeksi silang. 3. Mencuci luka, terutama pada luka kotor. 4. Sterilisasi alat bedah. 5. Mencegah infeksi pada perawatan luka. 6. Untuk irigasi daerah-daerah terinfeksi. Cara mengontrol pertumbuhan mikroba secara fisik. Mengontrol pertumbuhan mikroba secara fisik. 1. Panas. Panas tinggi dapat membunuh mikroba. Uap bertekanan dapat digunakan untuk sterilisasi. Air mendidih dapat membunuh sel-sel vegetatif mikroorganisme. 2. Tekanan. Tekanan dapat digunakan untuk sterilisasi. Autoklave adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan uap panas bertekanan. 3. Penyaringan. Penyaringan menggunakan bahan berpori kecil untuk menghalangi mikroorganisme melewati cairan yang disaring. Filter HEPA digunakan untuk menyaring udara. 4. Pengeringan.
Pengeringan dan dehidrasi mengacu pada penghilangan air dari lingkungan mikroba. 5. Radiasi. Radiasi yang dihasilkan oleh gelombang cahaya ultraviolet dapat menghasilkan mutasi pada DNA mikroba. 6. Sonikasi. Sonikasi menggunakan gelombang suara untuk menyebabkan sel mengalami lisis atau kerusakan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.